Halo rekan-rekanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini, di hari yang baik tentunya, bulan yang baik ya. Di bulan suci Ramadan tentunya, di awal-awalnya kita masih tetap semangat ya. Walaupun kita puasa ya, ternak kita nggak puasa ya. Tetapi ya tetap lanjut seperti biasanya kawan-kawanku semuanya. Rekan-rekanku, apa kabar di hari ini? Tentu kabar baik yang harus kita dapatkan, kabar sehat selalu, dan juga ternaknya juga sehat, kitanya sehat, semuanya sehat ya. Rekan-rekan semuanya, kawan-kawan, terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe semuanya. Salam terima kasih sekali buatnya yang baru mungkin kenal dengan channel kami, yaitu di Edi Puyuh Jambi tentunya. Silahkan di subscribe agar supaya tidak ketinggalan berita-berita yang kami update, informasi yang kami update di setiap harinya tentunya. Dan mudah-mudahan menambah pengalaman, menambah untuk semangat kita mengurusi lagi ternak kita. Karena di channel saya ini bukan channel gado-gado ya, artinya bukan channel video yang campur-campur. Kami membahas masalah perpuyuhan, dan terima kasih juga rekan-rekan yang sudah dari daerahnya masing-masing. Ada yang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, semuanya hadir. Ada yang dari Gresik, ada yang dari Jombang, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Banyuwangi, dari Bali, semuanya hadir. Dari Ponorogo, dari Malaysia pun hadir. Dari Lampung Metro semuanya, Kalianda ya, Lampung Selatan, Bandar Lampung, semuanya hadir. Terima kasih di sini. Ajangnya kita saling sapa, ajangnya kita saling menyapa tentunya. Baik rekan-rekanku semuanya, ada kawan kita yang dari Ciamis ya kalau nggak salah, itu menanyakan, Pak, puyuh saya itu kok ada sebagian matanya itu tertutup. Nah itu cara mengatasinya seperti apa, itu obatnya apa, sudah dicoba dengan menggunakan obat yang ada di toko malah tidak sembuh-sembuh juga gitu. Jadi sudah menggunakan Endela Sota. Ini kalau nggak salah pertanyaan seperti ini ada 4 orang ya yang mengalami seperti itu. Ya pasti setiap kandang pasti mengalami permasalahan yang sama dengan di kandang lain. Kalau nggak salah yang pertama masuk itu dari Lombok kemarin yang permasalahan seperti itu. Nah terakhir yang saya simak permasalahannya dari Ciamis ya, Kang, dari Ciamis. Mudah-mudahan tetap nonton di channel kita. Nah itulah makanya saya minta kalau bisa di subscribe. Jadi apa yang terupdate dengan kami nanti dia akan masuk dengan sendirinya ya. Di subscribe, kemudian ditekan tombol loncengnya, baru nanti kalau ada saya upload video baru dia masuk secara otomatis gitu. Jadi kalau nggak di subscribe, nggak ditekan tombol lonceng, ya itu nanti percuma, dia akan berlalu gitu. Jadi rekan-rekan yang ingin memantau video kami, saran kami, ya saya minta tolong di subscribe saja dah. Jadi konten saya itu saya nggak bikinnya itu berulang-ulang ya. Kita masalahnya penanya itu banyak kawan ya, dari segala penjuru daerah itu banyak masalahnya. Jadi kita selesaikan satu-satu dulu keluhan dari rekan-rekan itu semuanya. Bukan berarti saya yang paling pinter, tidak. Bukan berarti saya yang paling menggurui, tidak ya. Semuanya kita sama-sama belajar. Nah itu pertanyaannya dalam topik hari ini, kenapa puyuh itu ada sebagian yang matanya tertutup oleh karena bengkak gitu ya. Coba kita cari dulu ada nggak di tempat saya ya. Pasti rekan-rekan nanti sejauhnya kalau sudah puyuh itu berumur setahun ke sana, itu pasti biasanya ada yang kendalanya seperti itu. Kalau lah sudah setahun setengah ke sana, itu biasanya kendalanya seperti itu. Nah coba kita cari kawan-kawan. Nah ini tadi sudah kita siapin. Ini kendalanya seperti ini kawan. Ini pasti ini ya, bengkak di sininya. Sebelahnya tidak. Sebelahnya tidak. Matanya tertutup gitu ya. Mungkin jelas ya kawan ya. Ini dengan kondisi yang seperti itu ya. Sebelahnya enggak dia. Tuh. Nah ini biasanya saya menggunakan obat tradisional ya, dikasih dengan obat-obatan yang ada di toko itu kok nggak ini ya, memang nggak kempes-kempes ya, tetapi
saya menggunakan obat tradisional itu malah biasanya 3 hari berturut-turut saya kasih ya, ini nanti kita pisah, itu malah nanti biasanya dia mau kempes ya. Kalau memang dia nggak mau kempes ya sudah, kita silet aja bagian ini kalau dia keras gitu. Biasanya saya menggunakan ini kawan, ini adalah pelepah pisang. Nah, pelepah pisang ini kita ambil di sininya yang baru, terus ini ada getahnya di sini, kita kasih seperti itu. Nah, ini obat tradisional, ini kita teteskan. Nah, ya, kita teteskan di situ kawan. Jadi kita teteskan. Nah, gitu. Biasanya ini kempes besok. Nah, ini biasanya besok kempes ya. Jadi inilah obat tradisional, kita menggunakan pelepah pisang. Nah, mulai dia gatal, mulai dia ini respect apa ya? Langsung spontanitas dia. Kita tetesi seperti ini. Nah, itu. Dengan getah pelepah pisang. Pisangnya pisang apa, Pak? Ya terserah. Pisangnya mau pisang apa sih nggak pengaruh ya. Nggak pengaruh ya. Saya sering kendala yang seperti itu memang. Cuman ya ini obat tradisional dari zaman Majapahit kawan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Biasanya di 3 hari berturut-turut itu sudah mulai agak kempes dia. Karena nggak tahu ya, ini mengandung apa saya juga nggak tahu, ataukah memang dia ada kandungan-kandungan apanya nggak tahu. Nah, ini adalah ilmu yang menarik ini ya. Benjolan itu bisa kempes dengan pelepah pisang, tetapi yang baru. Pisangnya kita pelepahnya itu kita pangkas, terus kemudian kita ambil, kita teteskan airnya lewat itu tadi. Jadi lewat ini. Ya, lewat seperti ini. Ini kan netes dia. Nah, gitu. Nah, inilah pengobatan tradisional kita. Jadi kita singkirkan, kita pisahkan ya. Untuk kawan-kawan semuanya, rekan-rekan, itu pasti ada yang mengalami seperti itu, kebingungan. Diobatin ini enggak juga, Pak, diobatin itu enggak juga. Nah, itu tadi. Coba-coba menggunakan cara seperti saya tadi ya, agar supaya dia bisa kempes gitu. Kasihan dia buta sebelah ya. Ini yang dari Ciamis, kemudian yang dari Lombok, yang dari mana lagi ya. Ada 4 penanya masalah seperti itu, dan saat ini baru saya bahas karena kemarin-kemarin itu banyak sekali yang tanya masalah oplosan pakan ya. Kalau saat ini ya masalah itu tadi. Nah, silahkan coba saja. Permasalahan yang membengkak itu tadi di matanya itu memang perlu kempeskan. Dengan cara seperti itulah saya memberikan obat ini secara simpel gitu kan. Nah, ini adalah pelepah pisang kawan, dan pisangnya itu pisang ya terserah. Mau pisang apa itu terserah. Jadi kita pisahkan, kita tunggu hasilnya. Apakah di 3 hari, 4 hari, seminggu dia kempes. Tapi kebiasaan biasanya kempes kawan. Ya, biasanya itu kempes. Nah, terus itu secepatnya dipisah, karena penyebabnya mungkin bisa jadi awalnya dari senot, bisa juga dari kutu, bisa juga karena kurang semprot menggunakan biofektan, biasanya seperti itu. Kurang semprotnya biasanya seperti itu. Nah, terus kutu dia ada di situ gitu, makin membengkak, makin membengkak, makin membengkak. Nah, kemudian obatnya yaitu tadi, satu-satunya jalan saya coba-coba kemarin itu tradisional dengan menggunakan pelepah batang pisang. Ternyata ya ampuh juga kawan ternyata ya. Mudah-mudahan bagi rekan-rekan yang mau mencoba ya silahkan mencoba, mudah-mudahan berhasil lah ya, dan mudah-mudahan apa ya, penyakitnya bisa kempes, penyakitnya bisa hilang. Karena apa? Khawatirnya itu akan menular kawan ya. Silahkan dipisah saja, ada beberapa ekor ya kemungkinan ya. Silahkan pisah saja, terus kemudian ditetesi seperti cara saya itu tadi. Nah, rekan-rekanku semuanya, terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Makanya di subscribe biar supaya tidak ketinggalan berita-berita yang kami update ya. Mudah-mudahan bermanfaat, tentunya bermanfaat untuk saya pribadi, bermanfaat juga untuk rekan-rekan yang ada di mana-mana tentunya ya. Jadi berbagi tutorial di sini, channel saya khusus untuk tentang dunia puyuh saja, jadi tidak campur dengan yang lain-lain ya. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah pengalaman kita ya. Kalau memang tidak berhasil ya sudah,
apa boleh buat ya. Pisau untuk penyelesaiannya ya, kalau memang tidak berhasil daripada menular. Oke ya, kawan-kawanku semuanya, terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah tanya, yang sudah bertanya, dan yang sudah memberikan edukasi juga, yang memberikan saran juga. Terima kasih semuanya ya. Kurang lebih mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus kawan.